Halo semuanya, saya Hendy Wijaya. Kembali saya akan melanjutkan seri pengajaran terapi jiwa atau psikoterapi yang diajarkan dari perspektif Bapak-Bapak gereja. Nah, kita sudah memasuki pengajaran yang kelima atau part yang kelima. Topik yang akan kita bicarakan hari ini adalah tentang jiwa atau suke ya. Apa yang dimaksud dengan suke atau the soul itu kita akan bahas di sini dalam perspektif apa yang diajarkan dalam Alkitab dan juga Church Fathers. Nah, kata soul atau jiwa itu sendiri adalah salah satu kata yang paling sulit ya di dalam Bible maupun di dalam literatur Bapak Gereja. Mengapa? Karena ada begitu banyak meaning atau arti di dalam dari satu kata ini, ya. Christoph Naras itu mengatakan bahwa dari terjemahan Septuaginta, ya, yaitu terjemahan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani, kata suke atau soul itu atau dalam bahasa Ibrani itu nefes, ya. Ini adalah satu istilah yang memiliki banyak arti. Artinya dia bisa memiliki itu bisa artinya kehidupan atau segala sesuatu yang memiliki hidup itu disebut sebagai soul, sehingga setiap binatang ataupun tumbuh-tumbuhan itu juga memiliki yang namanya soul atau jiwa. Nah, saudara-saudara, ini begitu juga dalam kehidupan manusia atau eksistensi manusia itu juga disebut sebagai jiwa. Nah, kalau kita lihat misalnya di dalam BDEG Lexicon, ya, yaitu dia menjelaskan ini adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan life on earth, ya, atau kehidupan di dunia ini. Nah, itu bisa artinya life atau principle atau the soul, baik itu dari binatang ataupun dari tumbuh-tumbuhan. Ya, ini adalah pengertian soul yang paling umum, ya. Itu bisa life principle atau life itself, ya, breath of life itu sendiri. Atau bisa juga artinya the earthly life atau kehidupan itu sendiri, ya. Nah, kalau life principle itu bisa kita baca nanti di dalam Kisah Rasul 20 ayat 10, Lukas 12 ayat 20, ya, Wahyu 8 ayat 9, Kisah Rasul 2 27, kemudian di dalam Wahyu 6 ayat 9 dan sebagainya. Itu pengertian yang pertama dari soul itu atau jiwa itu. Tetapi jiwa itu juga tidak hanya sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan, tapi ini juga sesuatu yang tinggal di dalam tubuh, ya, dan itu diekspresikan oleh tubuh. Nah, oleh sebab itu jiwa itu berarti yang memberikan satu prinsip hidup atau penyebab kita hidup, ya. Jadi bisa dikatakan the bearer of life atau the principle of life, ya. Nah, kita bisa baca tadi di dalam leksikon ini juga dia katakan. Namun yang kedua, selain dia sebagai the principle, the life principle, yang kedua ini juga bisa menjelaskan sesuatu yang hidup saja, gitu, earthly life atau kehidupan itu sendiri. Jadi bukan the life principle-nya, tetapi kehidupan itu sendiri yang diekspresikan oleh tubuh atau oleh body itu. Jadi ada dua pengertian yang menjelaskan bahwa the soul itu adalah satu kehidupan di bumi ini. Nah, kita bisa ambil contoh seperti yang dijelaskan di dalam Alkitab, ya. Misalnya Matius 2 ayat 20 itu jelas mengatakan the soul itu adalah earthly life atau life itu sendiri. Misalnya dalam Matius 2 20, kemudian dalam Yohanes 10 ayat 11, ya. And then
itu juga bisa di dalam 115 ayat 26, kemudian di dalam Roma pasal 16 ayat 4, ya, itu menjelaskan tentang itu. Misalnya dalam Yohanes 10 ayat 11, Yesus sendiri mengatakan, akulah gembala yang baik memberikan jiwanya kepada gembalanya. Nah, jiwa di situ maksudnya memberikan hidupnya, ya. Kemudian di dalam misalnya dalam Matius 2 ayat 20, nah ketika Yesus membangkitkan dalam Matius 2 ayat 20, di situ juga memakai istilah soul, ya. Kita lihat dulu. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir, katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Nah, jadi kata the soul itu sendiri diartikan hidup, ya. Nah, kemudian kita lihat lagi pengertian jiwa yang lain. Kata jiwa ini juga kemudian menjelaskan sesuatu yang bersifat spiritual atau rohani, ya. Jadi berkaitan dengan spiritual element di dalam kehidupan itu sendiri. Misalnya dalam Matius 10 ayat yang ke-28, ya, dalam Matius 10 ayat ke-28, di situ Yesus mengatakan, jadi dikatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jadi ini berkaitan dengan spiritual element, ya. Kemudian di sini jelas dikatakan bahwa manusia tidak bisa membunuh jiwa itu, sementara si iblis bisa. Ini artinya bahwa jiwa tanpa Roh Kudus atau Roh Allah itu adalah mati, dan iblis atau roh-roh jahat itu adalah roh-roh yang mati karena mereka tidak ada kehidupan atau terpisah dari Allah. Dan kematian jiwa itu berarti kematian roh, kematian yang roh yang terpisah dari Roh Kudus atau dari Roh Allah. Sehingga di sini kata the soul atau suke ini satu sisi adalah menunjukkan satu the life bearer, the life principle atau the life itself, ya, yang menopang kehidupan tubuh jasmani, yaitu jiwa itu sendiri atau life principle. Kemudian yang kedua tuh kata jiwa itu juga bisa berarti kehidupan itu sendiri. Kemudian yang ketiga, kata jiwa itu juga bisa menunjukkan the spiritual element, ya. Artinya unsur roh yang ada di dalam eksistensi manusia, yang itu bersifat mortal atau diciptakan, ya, tetapi adalah satu bersifat immortal karena anugerah, ya, dan itu diciptakan oleh Allah. Ketika manusia dihembuskan nafas ilahi ke dalam tubuh manusia, nah disitulah ada jiwa di dalam diri manusia, sehingga itu adalah sesuatu yang immortal by grace, ya. Nah, kita bisa baca juga dalam Matius 16 ayat 25, ini juga menjelaskan, kita lihat ya, Matius 16 ayat 25. Ini juga menjelaskan the spiritual element, ya. Karena barang siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, jadi kata Tuhan Yesus sendiri menggunakan istilah syuke atau jiwa ini, berarti suatu spiritual elemen di dalam eksistensi diri kita, dan itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi di sisi lain, kata life, kata soul itu juga bisa artinya kehidupan, ya. Nah, kemudian kita juga lihat kata soul itu sendiri juga bisa menunjukkan
keberadaan diri manusia secara utuh, the whole man. Ya, misalnya kita baca di dalam Roma 13 ayat yang ke-1, Roma pasal 13 ayat yang ke-1, di situ dikatakan tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah Allah yang ada ditetapkan oleh Allah. Jadi, let every soul, jadi setiap orang, ya, tiap-tiap orang. Jadi kata orang itu memakai istilah suke, yang artinya the whole man, atau satu pribadi dari manusia yang utuh. And then kita juga lihat di sini, jadi kita lihat ya, kata suke itu ada banyak pengertian, bisa menunjukkan the whole man, the whole human, and then the whole human itu berarti ya hidup itu sendiri, atau bisa itu juga the life principle. Tapi yang kedua adalah the spiritual element. Ya, jadi ada menunjukkan itu satu kehidupan secara utuh dari manusia itu, tapi juga itu bisa menunjukkan the spiritual elemen atau unsur manusia. Kemudian apa kata Gregory Palamas? Ya, nah kalau kita lihat sebelum ke Gregory Palamas, kita lihat apa yang leksikon BDAG itu jelaskan. Ya, jadi bersama Life on Earth yang kedua ini juga bisa menunjukkan the spiritual element, ya, seperti tadi yang kita bahas, ya, dan spiritual element itu juga very complex. Lalu yang ketiga, ini adalah entity dari personhood atau person itu sendiri. Misalnya tadi dalam Roma pasal 13 ayat 1. Jadi ada tiga pengertian utama ya menurut leksikon dari BDAG. Yang pertama itu adalah life atau the life principle. Yang kedua adalah spiritual element. Dan yang ketiga adalah personhood atau the whole man, the whole person. Nah, yang akan kita lihat di dalam terapi jiwa tentang pengertian the soul ini adalah kita akan lihat ini adalah the center atau the inner of human life, ya, di dalam tubuh manusia, atau aspek spiritualnya yang akan kita banyak soroti di sini. Jadi kata jiwa di sini menunjuk kepada the spiritual element, atau yang kita seringkali the inner human life, ya, yang ada di dalam hati manusia. Nah, kita lihat apa pengertian atau apa yang diajarkan oleh Bapak Gereja, misalnya kata Gregory Palamas, ya. Gregory Palamas mengatakan bahwa melalui God's energy, ada energy of God, makanya itulah dihembuskan satu energi Allah, ya, di dalam tubuh manusia, itulah yang disebut sebagai the soul, sehingga the soul itu memang membawa satu kehidupan di dalam tubuh manusia. Sehingga jiwa itu sesuatu yang diciptakan dan bersifat kekal ada. The soul itu adalah living substance, ya, simple and incorporeal, ya. Ini adalah substansi kehidupan tadi, the life principle, kemudian simple dan tidak bertubuh jasmani. And then its own nature invisible to body eyes, tidak bisa dilihat oleh mata. Kemudian using the body as an organ, ya, menggunakan tubuh untuk sebagai organ, and giving it life, menghidupkan tubuh itu sehingga tubuh itu punya bisa bergerak, bisa hidup gitu ya. Dan yang menghidupkan itu adalah the soul itself. Nah, the soul itu adalah free, endowed with the will, yang memiliki kehendak dan the power to act. Artinya memiliki kuasa untuk bertindak. Sehingga ibaratnya tubuh itu menjadi penggerak dari jiwa tersebut. Jadi jiwa itulah yang menggerakkan tubuh kita. Tubuh itu seperti organ dari jiwa itu. Nah, and then dia punya the will and the power to act and subject to change, ya, yaitu subject to change of will because it's also created. Jadi dalam jiwa itu punya punya will, punya kehendak bebas, ya, dan untuk melakukan apa
yang dikehendaki oleh jiwa itu melalui tubuh. Nah, ini kata John Damascus. So the soul is a living substance, simple and incorporeal. The soul is simple and good because created thus by its master. Ya, kata Hesychius the priest, the soul itu simple dan baik karena diciptakan oleh Allah yang baik. And then kalau kita lihat lagi, Gregory dari Nyssa mengatakan bahwa the soul itu adalah the essence, ya, substansi atau essence dari manusia yang diciptakan tapi hidup, living, dan punya noetic, artinya the soul itulah yang bisa mengenal atau mengenal penciptanya, yaitu Allah itu sendiri. And then dia transmitting from itself to an organized and sentient body to the power of living. Jadi dia bisa menggerakkan tubuh itu karena dia punya power, sehingga dia punya senses, dia punya segala hal yang dibutuhkan supaya tubuh itu bisa hidup dan bertahan hidup. Itu menurut Gregory Nyssa. Kemudian Palamas menginterpretasikan surat Paulus di dalam 1 Korintus 15 ayat 45. Kita coba baca dulu. 1 Korintus 15 ayat 45. Di situ Paulus mengatakan, seperti ada tertulis manusia pertama Adam menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir menjadi roh yang menghidupkan. Ya. Nah, di sini ada kata roh yang menghidupkan atau the living soul. Nah, ini artinya ever living, immortal, roh yang kekal, ya, jiwa yang kekal, which is to say yang sesuatu yang intelligent, ya, karena the mortal is intelligent and not, dan tidak hanya itu juga, tapi sesuatu yang divine, yang ilahi, yang blessed by the grace, ya. Nah, itu yang disebut dengan the living soul. Jadi ada disebut sebagai istilahnya Fuken Sosan, ya, atau the living soul. Nah, the living soul ini adalah sesuatu yang immortal. Nah, sehingga memang di sini menurut Palamas the soul itu adalah immortal, bersifat kekal, dan kita menyadari bahwa the immortality of the soul itu bukanlah sesuatu yang asing ya di dalam kekristenan, tetapi itu sesuatu yang memang menjadi satu kebenaran gitu. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi tentang the soul ini. Kita lihat di sini bahwa kita menekankan tentang jiwa ini. Kenapa? Karena jiwa ini adalah immortal, ya, atau roh yang hidup, jiwa yang hidup, ya, oleh by grace, oleh anugerah, ya, bukan by nature itself. Jadi memang roh itu sifatnya immortal, tetapi bukan immortal oleh natur atau esensi yang immortal, tetapi dia immortal karena anugerah Allah, karena energi ilahi. Ya, jadi kita harus mengerti bahwa kekekalan kita, roh atau jiwa manusia yang kekal itu bukanlah karena jiwa itu bisa dikatakan bukan the soul life after death, ya, bukan karena jiwa itu pada dasarnya kekal, tetapi dia kekal karena ada energi Allah atau the grace of Christ atau the grace of God itu. So kita kekal karena by the grace of Christ. Sehingga life in Christ itulah yang membuat kita immortal, ya. So jadi di sini immortal atau tidak ini depend on the soul. Itu adalah seperti yang Rasul Paulus katakan gitu, ya. Adam yang terakhir itu menjadi roh yang menghidupkan. Nah, ini artinya bahwa Adam yang pertama itu menjadi makhluk yang hidup, tetapi Adam yang akhir yaitu Kristus itu menjadi roh yang menghidupkan. Nah, disinilah artinya bahwa di dalam Kristus maka jiwa itu akan mendapatkan
sesuatu yang immortal. Kenapa? Karena ada the grace of Christ, ya, ada the grace of God yang membuat the soul itu immortal. Nah, bagaimana mereka yang without life in Christ, yang hidup di luar Kristus, the soul-nya is dying. Kenapa? Karena di luar dari anugerah. Dying itu it means that the soul itu seperti the devil, ya, the evil, seperti iblis atau roh-roh jahat itu, atau apa namanya, setan itu. Artinya tidak memiliki lagi satu kehidupan. Nah, and then kita lihat di sini, the soul is created, ya, sekali lagi itu immortal tetapi created, dan itu diciptakan oleh Allah. Ya, misalnya kalau kita baca dalam Kejadian 2 ayat 7, ya, dan Allah itu membentuk manusia dari debu dan tanah, kemudian menghirupkan ke dalam hidungnya napas hidup, dan akhirnya manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ini jelas sekali menjelaskan tentang penciptaan dari jiwa manusia. Nah, Chrysostom mengatakan demikian dalam Kejadian 2 ayat 7 ini. Dia mengatakan bahwa Allah, ya, menciptakan manusia dan menghembuskan nafas ke dalam dia, itu menunjukkan bahwa untuk diri kita, ya, dia katakan kita akhirnya memiliki strength, ya, punya kekuatan untuk hidup karena berasal dari energi ilahi, atau apa yang dihembuskan, itulah energi ilahi tadi. Jadi God menciptakan manusia, tubuh manusia, dan tubuh itu diberikan satu kehidupan, diberikan satu jiwa yang menghidupkan, dan itu akhirnya menjadi apa namanya, menjadi kehidupan bagi kita. Kemudian John Damaskus mengatakan bahwa the soul, ya, itu sesuatu yang apa namanya, yang berasal dari apa, God breath, ya, nafas ilahi, dan ini berarti bahwa melalui apa namanya, mulutnya Allah, ya, dan firman-Nya, dia apa namanya, mengekspresikan, ya, apa namanya, menciptakan manusia itu, sehingga manusia itu menjadi hidup, ya, melalui mulutnya dan firman-Nya, dan begitu juga sehingga manusia itu, jiwa manusia itu juga bisa mengekspresikan dirinya, gitu. Nah, jadi di sini kata mulut dan nafas itu adalah dua hal yang berbeda, tetapi di sini menunjukkan satu koneksi. Koneksinya adalah bahwa Tuhan di dalam istilah bodily terms, ya, mulut dan tadi apa namanya, nafas, itu menunjukkan bahwa ada sesuatu yang Allah berikan, ya, yaitu melalui misalnya mouth and mulut dan nafas. Nah, sesuatu yang diberikan itulah the soul yang ditanamkan ke dalam tubuh manusia dan akhirnya menjadi tubuh yang hidup, yaitu yang disebut dengan manusia. Kemudian kita lihat lagi, John Chrysostom menginterpretasikan bahwa the breath of God ini, nafas ilahi ini, dia mengatakan ini apa namanya, bukanlah senseless, ya, tetapi juga bukan place, gitu ya. Tapi dia mengatakan ini adalah the soul, dan the soul itu ditransmitted to the body dari the substance of God. Nah, sehingga the soul itu menjadi sesuatu yang apa namanya, yang immortal karena berasal dari the substance of God. Nah, kalau itu sesuatu yang immortal, nah immortal itu adalah because by the grace, by the energy, by the breath tadi, oleh nafas tadi. Jadi kalau kita bisa katakan istilah menghembuskan nafas, ya. Coba kita lihat dalam Kejadian 2 ayat 7. Menghembuskan nafas, ya,
Kita baca, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari debu dan tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi ada kata membentuk manusia itu dari debu tanah itu tentu dengan firman-Nya. And then menghembuskan nafas ini adalah bahasa antromorfis, bahwa ada ibaratnya Allah itu seperti punya hidung, lalu menghembuskan nafas itu ke dalam hidung manusia. Nah, ketika dia menghembuskan nafasnya itulah disebut dengan the energy of God, the grace tadi, dan the grace itu berarti the substance of God, esensi ilahi yang dihembuskan itu menjadi energi ke dalam hidup manusia, dan energi itulah yang menghidupkan. Nah, yang menghidupkan itulah yang disebut dengan jiwa. Sehingga jiwa itu berasal dari energi ilahi inilah esensi ilahi. Esensi ilahi ini yang disebut, seringkali kita sebut sebagai the substance of God, Allah itu sendiri. Sehingga jiwa itu yang berasal dari energi dan substance tadi itu adalah sesuatu yang immortal, karena immortal by grace, bukan by nature-nya, tapi immortal karena berasal sumbernya dari nafas Allah tadi. Nah, ini yang dimaksud dengan Legion Chrysostom. Sehingga karena the soul itu immortal, dan immortal itu karena by grace. Jadi kalau the soul itu terlepas dari grace, dari energi of God, maka itu akhirnya menjadi sesuatu yang mati dalam pengertian dia terpisah dari Allah seperti iblis tadi itu, ya. Tapi dalam pengertian terpisah itu bukan berarti dia tidak lagi the death itself gitu, karena pada dasarnya mati itu tidak ada gitu ya, karena semua manusia itu diciptakan oleh Allah dan jiwanya itu berasal dari hembusan nafas ilahi tadi, sehingga every man soul, jiwa dari setiap orang itu, setiap manusia itu adalah kekal adanya. Problemnya adalah bagaimana dia terlepas dari grace of God itu di dalam Kristus atau tidak. Nah, kalau di dalam Kristus itulah disebut sebagai satu jiwa yang hidup, yang immortal. Kalau di luar Kristus itu berarti satu jiwa yang memang pada akhirnya yang gelap, yang akan binasa. That's it ya. Jadi pada dasarnya the soul is immortal, tetapi harus by grace gitu. Tidak bisa by nature. Nah, kalau the soul-nya itu di luar grace, maka dia akan mengalami yang namanya keterpisahan dari Allah. Tidak menangkap kebaikan. Nah, kemudian kita lihat di sini, substansi Allah itu tidak terbagi ataupun berubah ataupun tidak bisa berubah. Nah, sehingga jiwa yang berasal dari the substance of God ini adalah sesuatu yang kekal adanya. Nah, sehingga nafas ilahi itu adalah the energy of the Holy Spirit. Sehingga Kristus mengatakan, terimalah Roh Kudus itu berarti apa? Menerima nafas ilahi. Artinya manusia itu menerima nafas ilahi itu sendiri. Oke, kita lihat di sini ya, the immortality of the soul itu yang berasal dari energy of the Holy Spirit atau the energy of the God itu tadi. Spirit ini akhirnya atau jiwa ini pada akhirnya memang adalah satu jiwa yang tercipta tapi tidak berubah, ya. Bukan berarti jiwa itu bisa mati, dia tidak berubah, dia akan tetap hidup selamanya karena berasal dari energi of God tadi yang tidak berubah. Tetapi problemnya adalah kalau dia di luar Kristus, maka dia akan menjadi jiwa yang terlepas dari sumber kehidupan. Artinya jiwa yang gelap, yang terlepas dari sumber kehidupan, jiwa yang mati dan sebagainya. Nah, istilah mati itu bukan mati pada dirinya, tetapi mati terlepas dari Allah. Oke, kemudian poin yang akan saya jelaskan adalah tadi saya katakan jiwa itu berasal dari the substance of God atau the energy of God. Maka our soul, ya, eksistensi kita
tubuh ini akhirnya pada dasarnya juga harus bersifat kekal. Kenapa? Karena the body without the soul, maka di eksistensi kita itu, di eksistensi of the soul itu akhirnya menjadi sesuatu yang tidak mungkin. Karena without the body, eksistensi dari soul itu ada di dalam the body. Oleh sebab itu the body itu must be something yang juga bersifat kekal. Oleh karena itu di dalam kekristenan kita percaya ada kebangkitan tubuh. Kenapa? Karena ada jiwa yang immortal by grace tadi. Oleh sebab itu John Damascus ya menekankan di sini ya, body and soul itu adalah diciptakan pada saat yang sama, bukan satu mendahului yang lain, kata John Damascus. Sebab itu jiwa nggak bisa dilepaskan dari tubuh, tubuh nggak bisa dilepaskan dari jiwa. Jika salah satu itu terlepas, maka itulah yang disebut dengan kematian, gitu ya. Karena oleh sebab itu nanti kita di dalam kekekalan kita percaya ada kebangkitan tubuh, sehingga jiwa itu akan menyatu di dalam tubuh dan kita akan menjadi satu manusia yang utuh, yang kekal adanya. Nah, itulah yang disebut dengan jiwa tadi ya. And then kita lihat juga manusia yang diciptakan dalam, atau manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, dan kita tahu Allah itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, maka di dalam jiwa itu juga ada gambaran Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Artinya gini, manusia diciptakan menurut gambar Allah, ya, dan Allah itu adalah Roh. Berarti gambar Allah di dalam, berarti manusia yang diciptakan menurut gambar Allah itulah yang ada di dalam jiwa manusia, sehingga jiwa manusia itu sesuai dengan gambar Allah tadi. Jadi jiwa diciptakan menurut gambar Allah, ya. Nah, menurut gambar Allah itulah dalam jiwa itu ada nous, ada firman, ada spirit. Nous itu gambaran dari Allah Bapa, kemudian ada firman, ada logos, dan ada roh itu sendiri. So in our soul, yang menurut gambar Allah itu ada nous, itu yang menjadi inti dari jiwa, and then ada logos. Logos itulah ekspresi dari nous itu. Dari nous itu diekspresikan oleh logos, sama seperti Bapa mencipta melalui firman. Nah, firman itulah sebagai the power, kekuatan dari Allah. Nah, sehingga nous itu menjadi intinya, and then diekspresikan oleh logos, ya, menjadi kekuatan dari nous, dan juga kita punya roh, ada spirit. So, spirit inilah yang disebut seperti gambaran Roh Kudus yang menghidupi tubuh kita. Jadi antara roh dan jiwa itu sebetulnya bukan dua substansi yang berbeda, ini tapi satu substansi yang sama. Cuma masalahnya adalah the spirit itu lebih berkaitan kepada roh yang menghidupkan, karena memang menerima energi dari Roh Kudus. Sehingga ada tiga fakulti dari jiwa itu, yaitu nous, yaitu inti dari atau mata dari jiwa itu, kemudian logos, ekspresi dari nous, dan kemudian roh atau spirit, itulah roh yang menerima energi yang menghidupi jiwa itu sendiri. Nah, ini adalah gambaran dari Gregory Palamas ya, ketika dia menceritakan tentang jiwa itu. Nah, karena Allah kita adalah Allah yang Trinitarian, yaitu nous, word, dan spirit, maka jiwa manusia itu juga bersifat ada noetiknya, ada logosnya, dan ada spiritnya. Nah, ini gambaran dari Gregory Palamas. Kemudian kita lihat juga pengertian Gregory lagi, ya. Gregory melihat ada perbedaan ya antara the image of man, antara the image of man dengan the image of angel. Ya, dia mengatakan bahwa Allah itu ada esensi dan energi, ya, dan itu terkonek, tidak terpisah-pisah, gitu. Nah, sehingga the essence of God itu
tidak hanya terbagi kepada manusia, tetapi energinya juga. Dan ini berarti bahwa the soul di dalam manusia itu tidak bisa membedakan antara esensi dan energi. Ya, ini berbeda dengan binatang gitu. Kalau binatang itu hanya punya kayak gerak hidup atau daya hidup, ya, karena memang binatang itu juga punya jiwa tapi punya daya hidup saja, energinya, tetapi tidak punya essence. Nah, sedangkan jiwa manusia itu punya essence, punya substance, punya natur. Berbeda dengan jiwanya binatang, itu hanya seperti kayak energi atau the life principle yang tadi kita awal terjemahkan. Soul itu adalah life principle yang ada di dalam semua makhluk hidup, baik itu tumbuhan, binatang maupun manusia. Nah, bedanya adalah dengan jiwa kita dengan jiwa binatang atau tumbuhan adalah jiwa binatang tidak punya essence, just energy, sedangkan jiwa kita punya essence dan energi. Nah, essence inilah yang bersifat immortal. Essence inilah yang bersifat kekal karena by energi itu. That's why berbeda antara jiwa kita dengan jiwa binatang atau jiwa tumbuhan. Ya, jadi sekali lagi, our soul itu memiliki immortal karena memiliki esensi dan energi, seperti gambar Allah tadi. Nah, Allah itu adalah esensi dan energi, maka jiwa kita juga adalah esensi dan energi. Nah, esensi inilah yang membuat jiwa itu immortal by energy. Sedangkan jiwa dari apa namanya tumbuhan atau binatang itu tidak punya essence, hanya punya energi, hanya punya daya hidup atau prinsip hidup. Ya, sehingga ketika daya atau energinya itu redup mati, ya tubuh atau hidup dari binatang itu atau tumbuhan itu juga akan mati. Nah, tapi berbeda dengan kita. Ya, Maximus the Confessor mengajarkan bahwa jiwa itu punya 3 kekuatan. Yang pertama, the nourishment and growth, ya, jiwa itu bisa bertumbuh. And then yang kedua, dia punya imajinasi atau insting. Dan yang ketiga, dia punya intelligence atau intellect. Ada 3 kekuatan jiwa yang dimiliki. Tadi Pak Lamas mengatakan jiwa itu punya nous, punya logos, dan punya spirit. Nah, Maximus mengatakan dia punya growth, punya insting, dan punya intellect. Kemudian kita juga lihat John Damascus itu mengatakan bahwa the soul itu intelligent dan noetic. Ya, intelligent dan noetic soul itu berarti memang seperti gambaran dari Allah gitu ya. Tadi Pak Lama sudah saya katakan punya nous, word, dan spirit. Maximus mengatakan ada growth, ada insting, dan intelligent. Damascus juga mengatakan the soul itu intelligent dan noetic. Nah, kita lihat di sini, kemudian the soul itu terpecah oleh passion dan sin sejak manusia jatuh ke dalam dosa, ya. Dan inilah yang terjadi. Kenapa perlu terapi jiwa? Karena the soul itu adalah is broken by passions and sins, ya. Nah, sehingga antara nous, logos, and spirit itu terpecah, tidak lagi menyatu. Nah, inilah yang harus diterapi di dalam di dalam terapi jiwa ini. Bagaimana kita mengerti faculty dari soul, yaitu antara nourishment, insting, inteleknya itu mesti disembuhkan, atau nusnya, manifestasi dari nusnya itu logosnya, and then the spiritnya itu yang harus disembuhkan. Jadi seperti yang pernah saya ceritakan di dalam pengajaran yang kemarin, bahwa bagaimana kita menjalani terapi, yaitu menerapi nus itu. Nah, nus itu adalah fakulti inti dari the soul, ya, yang seperti gambaran Allah Bapa, di mana nus itu mengekspresikan dirinya melalui logos dan dihidupi oleh the spirit. Nah, itulah yang mesti di terapi. And then kita lihat di sini
karena passion dan sin akhirnya membuat passion dan sin itu malah menguasai nus itu sendiri atau jiwa itu sendiri, sehingga lama-lama the power-nya, kuasa, yaitu antara nourishment-nya, instingnya, inteleknya, itu akhirnya takluk di bawah passions dan sins. Dan itulah yang membuat akhirnya manusia itu, jiwa manusia itu dan tubuhnya juga akhirnya takluk di bawah passions atau hawa nafsu dan dosa. Nah, inilah yang harus dibebaskan. Dan kita percaya tadi dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan bahwa Kristus adalah roh yang menghidupkan, the living soul. Artinya soul-nya itu memang sudah menaklukkan the passion, the sins, ya, sehingga itu kita memiliki harapan karena di dalam Kristus ada jiwa yang menghidupkan kita. Di dalam Kristus ada nus, word, dan spirit yang sudah menghidupkan. Artinya yang sudah memang menaklukkan the passion and sin, dan itu diberikan kepada kita. Nah, sebagai satu kesimpulan dalam pengajaran hari ini, manusia yang dicipta dari tubuh dan jiwa, dan setiap elemen atau tubuh dan jiwa itu tidak bisa berdiri sendiri, artinya saling menyatu, membentuk yang kita sebut sebagai manusia. Oleh sebab itu, apa yang terjadi pada soul itu juga terjadi kepada tubuh kita, because the body is the expressions of the soul. And then bagaimana kita menjaga the soul itu yang adalah nus, word, and intellect, atau tadi ada namanya nourishment, insting, dan intelek itu bagaimana itu diterapi supaya mengubah tubuh ini juga. And then kita lihat di sini ya. Nah, jadi di dalam terapi jiwa ini kita tidak menganggap tubuh itu kayak semacam penjara bagi jiwa, tetapi tubuh itu adalah semacam manifestasi dari jiwa, di mana jiwa inilah yang harus diterapi atau disembuhkan sehingga membawa dampak ke dalam kehidupan tubuh kita. Ya. Nah, ini yang seperti diajarkan oleh Kristus itu sendiri ya. Misalnya di dalam Matius 15 ayat 11, oke. Bukan apa yang masuk ke dalam tubuh itu yang menajiskan dia, tetapi apa yang keluar dari dalam. And then kalau kita baca dalam Matius 6 ayat 22 sampai 23, kemudian kalau kita baca dalam Matius 15 ayat 19, dari hatilah keluar pikiran-pikiran yang jahat. Dan ini semua menjelaskan bahwa di dalam jiwa itulah letak nus, word, dan spirit yang mengontrol the body. Ya. Nah, saudara-saudara, Gregory dari Nisa ya menjelaskan bahwa the soul itu immaterial and bodiless, ya tadi sudah kita bahas. Kemudian Gregory Palamas juga mengatakan bahwa the soul itu immortal by grace, ya. And then kita mengerti sekarang bahwa the soul itu activate and direct the whole body and all the members of the body. Jiwa itulah yang mengaktifasi, yang mengarahkan seluruh tubuh dan anggota tubuh kita. Oleh sebab itu, bagaimana kita menjaga the soul itu sendiri, sehingga itu juga menjaga the body, ya. Seperti yang Kristus ajarkan di dalam Matius 15 ayat 11, Matius 15 ayat 19, Matius 6 ayat 22 sampai 23. Oke, terakhir sebelum saya akhiri pengajaran tentang the soul ini, bahwa the soul itu punya banyak arti sebetulnya, tetapi dari banyak arti tersebut, aspek yang kita mau tekankan di sini adalah the inner human life atau the spiritual element yang di dalamnya adalah berasal dari esensi dan energi of God. Nah, esensi dan energi of God itulah yang membentuk yang namanya the soul, yang dihembuskan ke dalam tubuh manusia, sehingga tubuh manusia itu memiliki jiwa yang berasal dari the energy of God dan the essence of God. Itulah bedanya jiwa kita dengan binatang ataupun tumbuhan. Jadi kita punya essence, jiwa kita punya natur, punya substansi, punya essence yang dihidupi oleh energy of God itu. Nah, energy of God itulah yang
yang menghidupi jiwa itu akhirnya menjadi immortal by energy atau by grace. Nah, jika kita terpisah dari grace itu, mengakibatkan jiwa itu terpisah dari Allah. Nah, itulah jiwa yang di dalam kegelapan yang hidup selamanya tetapi di dalam kegelapan. Nah, oleh sebab itu, jiwa kita harus senantiasa di dalam by the grace of the Christ. Seperti dalam 1 Korintus 15 tadi dikatakan bahwa Kristus itulah jiwa yang menghidupkan, the living soul itu. Sehingga kita yang ada di dalam Kristus itu mendapatkan the living soul itself. Itu sendiri. Oke, I think ini yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Nanti kita pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari apa yang terjadi sebetulnya di dalam jiwa kita, ya, yang tadi saya katakan diserang oleh yang namanya passions dan sins, atau jiwa kita mengalami yang namanya sickness, sakit, and dying. Nah, apa yang dimaksud dengan jiwa yang sakit dan dying ini akan saya jelaskan pada video berikutnya. Semoga pengajaran tentang the soul ini memberikan satu hal pengertian kepada kita bahwa kita bersyukur, kita diciptakan menurut gambar Allah, dan gambar Allah itu ada di dalam jiwa kita. Jiwa kita itu adalah gambar dari Allah itu sendiri yang memiliki nous, logos, dan spirit yang bersifat immortal karena energy of God, karena anugerah. Nah, disitulah kita menyadari bahwa jiwa kita itu adalah jiwa yang immortal by grace, sehingga kita terus harus berada di dalam anugerah itu. Dan anugerah itu hanya ada di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, kita perlu memohon belas kasihan anugerah Allah, anugerah Yesus Kristus, supaya our soul itu terus diberi energi dan menjadi semakin lama untuk bisa menyembuhkan, memulihkan, menterapi our soul atau jiwa itu sendiri. Nah, pelajaran berikutnya kita akan belajari kenapa jiwa itu kok perlu diterapi, apa yang terjadi pada jiwa, yang terjadi pada jiwa dalam tubuh kita, yaitu the sickness and the dying of the soul. Thank you semuanya. God bless us.